Total investasi buah naga per hektar kalau di Jawa, mulai dari beli tanah sampai menanam sampai kondisi seperti sekarang ini menghabiskan anggaran kurang lebih 1 miliar. Tetapi jika di luar Jawa, seperti contohnya di Kalimantan, Pangkalan Bun ini cukup dengan 150 juta sudah jadi seperti ini. Jika kebun buah naga sudah seperti ini, umur 2,5 tahun, maka per hektar menghasilkan 25 ton per tahun. Jika harga 7.000 per kilogram di kebun petani, maka menghasilkan 175 juta rupiah. Tetapi jika harganya 10.000 akan menghasilkan 250 juta per hektar per tahun. Jalur pemasaran buah naga sangat sederhana. Dari petani produsen, buah naga dijual ke toko buah segar, atau ke pasar swalayan, atau langsung dipasarkan ke konsumen. Morfologi tanaman buah naga terdiri dari akar, batang, duri, bunga, dan buah. Akar buah naga hanyalah akar serabut yang berkembang dalam tanah, pada batang atas sebagai akar gantung. Akar tumbuh di sepanjang batang pada bagian punggung sirip di sudut batang. Pada bagian duri akan tumbuh bunga yang bentuknya mirip bunga wijaya kusuma. Bunga yang tidak rontok berkembang menjadi buah. Buah naga bentuknya bulat, agak lonjong seukuran dengan buah alpukat. Kulit buahnya berwarna merah menyala untuk jenis buah naga putih dan merah, berwarna merah gelap untuk buah naga hitam, dan berwarna kuning untuk buah naga kuning. Di sekujur kulit dipenuhi dengan jumbai-jumbai yang dianalogikan dengan sisik naga. Oleh sebab itu, buah ini disebut buah naga. Batangnya berbentuk segitiga. Durinya sangat pendek dan tidak mencolok, sehingga sering dianggap kaktus tak berduri. Bunganya mekar pada awal senja, jika kuncup bunga sudah berukuran sekitar 30 cm. Mahkota bunga bagian luar yang berwarna krem mekar sekitar pukul 9 malam, lalu disusul mahkota bagian dalam yang putih bersih, meliputi sejumlah benang sari yang berwarna kuning. Bunga seperti corong itu akhirnya terbuka penuh pada tengah malam. Karena itu, buah naga dikenal sebagai night blooming serius. Saat mekar penuh, buah naga menyebar bau yang harum. Aroma ini untuk memikat kelelawar agar menyerbuki bunga buah naga. Buah naga termasuk tanaman tropis yang mudah beradaptasi pada berbagai lingkungan tumbuh dan perubahan cuaca. Curah hujan yang ideal untuk pertumbuhan sekitar 720 mm per tahun. Tapi buah naga tidak tahan genangan air. Hujan yang terlalu deras dan berkepanjangan akan menyebabkan kerusakan. Akar akan membusuk cepat dan akhirnya merambat sampai ke pangkal batang. Intensitas sinar matahari yang dibutuhkan sekitar 70-80%. Maka sebaiknya buah naga ditanam di lahan yang terbuka, sehingga sirkulasi udaranya baik. Buah naga akan lebih baik jika ditanam di dataran rendah antara 0 sampai 350 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara antara 26 sampai 36 derajat Celcius. Agar tanaman tumbuh baik dan dapat memberi hasil maksimal, maka media tumbuhnya harus subur, gembur, dan mengandung bahan organik tinggi dengan kandungan kalsium yang harus tinggi. Tidak boleh mengandung garam, bersifat porous, dan menyediakan hara. Mengkonsumsi buah naga harus dibelah hingga daging buahnya terlihat ketika akan dikonsumsi. Tekstur buahnya sering disamakan dengan buah kiwi karena bijinya yang hitam dan renyah. Daging buahnya terasa agak manis ketika dimakan dan memiliki kandungan kalori yang rendah. Selain dimakan langsung,
Buah naga juga dapat diolah menjadi berbagai bentuk makanan dan minuman, seperti sup, salad, keripik, agar-agar, jus buah, dan sebagainya. Prosedur menanam atau teknis budidaya buah naga menurut teknologi WS atau Wayang Tanam. Pertama, kita mesti siasati bahwa buah naga kelompok tanaman kaktus. Tanaman kaktus akarnya akar serabut. Jadi di titik tanam hanya maksimum 75 cm. Itu harus kita pelajari. Rasa hara kita pertimbangkan. Makanya perlu sedikit pasir. Jika tanahnya sudah berpasir, tidak perlu lagi pakai pasir. Bertitik tanam, berikan bio ekstrim granul 5 kg per pohon. Itu nanti akan cepat tumbuh. Ketika sudah melampaui tiangnya, tonggaknya 30 cm, potong. Supaya apa? Keluarlah tunas dan sulur yang sebanyak mungkin. Dampaknya bunganya akan lebat. Tentu buahnya akan lebat. Setelah buahnya lebat, panenan kita Beretar bisa minimal 25 ton per tahun. Kedua, jika ingin tumbuhnya pesat, semprot rutin 3 tutup hormat campur 15 tutup bio ekstrim cair, masukkan ke tangki semprot 14 liter, semprotkan di sulur buah naga secara rutin per 2 minggu sekali, paling lambat sebulan sekali. Jika kena penyakit, tuangkan 20 tutup bomak pestisida hayati, semprot mandi pada daerah-daerah yang terserang penyakit. Contohnya sanitasinya kurang bagus. Terakhir, jika buahnya mulai sebesar genggam kita ini, semprot khusus dengan hormat dan biotrim supaya tumbuh. Supaya semua grade A, 3 tutup hormat ditambah 15 tutup bio ekstrim cair, semprot pada buahnya. Wah, besar-besar. Disinilah momentum kita mainkan. Pengadaan bibit buah naga melalui 2 cara. 1. Perbanyakan generatif, bibit didapat melalui biji. 2. Perbanyakan vegetatif, perbanyakan menggunakan stek.